Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lagi mendengarkan sabda firman Tuhan di dalam bagian yang kedua dalam judul Dipersatukan di dalam Kristus. Kalau bagian pertama saya sudah sampaikan pada tanggal 29 Oktober tahun 2023. Dan kemudian pada bagian yang kedua ini, di tanggal 19 November tahun 2023, kita akan melihat kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saudara-saudaraku, mari kita akan membuka Alkitab kita, dan Bapak Ibu yang ada di rumah, di tempat dimanapun berada, menonton video khotbah ini, saya mengajak kita untuk melihat suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus, pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Katakan amin. Saudara, menjadi satu tubuh dan satu roh itu hal yang sangat sulit dan berat. Kalau kita satu gereja, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, itu banyak bisa terjadi. Tetapi untuk menjadi satu tubuh dan satu roh, artinya kita ini bersama-sama melayani Tuhan yang satu, Tuhan yang hidup, tapi belum tentu kita ini benar-benar satu irama di dalam Tuhan. Saudara, dalam bagian pertama, kalau saya ingin mengulang kembali, ada beberapa hal yang saya sampaikan waktu itu, yaitu dari tidak memiliki harapan dan tanpa Allah menjadi memiliki harapan untuk hidup kekal bersama Bapa di sorga. Kemudian dipersatukan di dalam Kristus juga, saudara-saudaraku, itu menghancurkan permusuhan untuk mempersatukan kedua pihak yang berseteru. Dan kita tahu bersama, itu dikerjakan oleh Yesus. Kristus adalah pendamai, dan dipersatukan oleh Kristus di dalam Kristus menjadikan kita manusia baru. Nah, saudara-saudaraku, pada hari ini saya akan bagikan kembali 3 hal, ya, supaya dipersatukan di dalam Kristus ini bukan hanya slogan yang kita ucapkan, tetapi menjadi suatu perwujudan yang nyata dalam keberagaman kita, dalam perbedaan kita. Karena kita memang satu Allah, satu Tuhan, satu Bapa, ya kan? Satu baptisan, satu panggilan. Tetapi kalau kita melihat, ternyata kita memiliki karunia yang berbeda-beda itu. Dengan karunia yang berbeda-beda begitu, kita bersatu untuk apa, saudaraku? Memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Amin. Untuk meninggikan Tuhan. Nah, saudara, kasih karunia Kristus yang dianugerahkan Bapa kepada setiap orang Kristen tidak boleh hanya dinikmati sendiri oleh kita. Ya.
bagi orang Kristen yang telah mengalami keselamatan ini, hidupnya harus dapat menjadi terang dan garam, menjadi berkat, dan menjadi saksinya Kristus. Katakan amin. Amin, saudara-saudaraku. Jadi di sini kita diajar bahwa kita tidak boleh egois dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Nah, keselamatan itu memang pilihan hidup kita. Kita mau percaya kepada Yesus atau tidak, itu pilihan kita. Tetapi kalau kita sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kesempatan besar dan peluang besar bagi kita untuk kita hidup benar-benar memancarkan bahwa kita sudah mengalami keselamatan itu. Amin. Tidak mungkin, saudara-saudaraku, kita bisa memberkati orang, kita beritakan firman Tuhan kepada orang lain kalau hidup kita pun sembrono, hidup kita ceroboh, hidup kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh memposisikan diri kita seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hanya cakap bicara, tapi tidak dalam perbuatan. Penekanan Yesus, mengikuti Yesus, penekanannya ada bagaimana jalan hidup yang kita ikuti ini mempengaruhi aspek pikiran kita, aspek perkataan kita, dan aspek perbuatan kita. Seperti doa Ibu Gembala tadi. Amin. Di doa pembukaan tadi, ya kan? Semua harus punya pengaruh, saudaraku. Jadi firman Tuhan itu tidak sekedar tercantum dalam Alkitab, ditulis dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita hafal kitab ini, tapi kita nggak ada sedikit pun meresponnya dalam bentuk perbuatan kita. Banyak orang Kristen terjebak di sana. Tahu tentang Yesus, percaya kepada Yesus, tapi lemah dalam perbuatan. Di sini, di sisi inilah yang coba kita akan benahi dalam hidup kita. Dalam konteks dipersatukan di dalam Kristus, kita diajar untuk benar-benar jadi jemaat, jadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi pengikut Kristus, membuang segala keegoisan kita. Katakan amin, saudara-saudara. Saudara, minggu lalu saya bicara tentang doa Paulus dalam pasal yang ketiga. Ya, memang bagian kedua ini diselingi dengan minggu lalu saya sudah sampaikan tentang doa Paulus. Nanti kita akan singgung lagi tentang doa Paulus ini. Karena dalam doa Paulus itu, saudara-saudaraku, mendorong kita, ya, kalau saudara lihat doa Paulus itu mendorong kita untuk kita lebih bersemangat dan gencar. Saya tulis ini gencar, saudaraku, dalam kita memahami dan mengekspresikan kasih Kristus. Amin. Saudara, kita jangan terjebak dalam kebiasaan. Ya, bulan depan, bulan Desember, Natal, ya, orang bilang bulan penuh berkat, ya, banyak kado Natal, ada hadiah Natal. Nah, kita suka terjebak di sana, saudara-saudara. Jadi bulan-bulan yang akan kita lalui atau yang sebelumnya, kita tidak merasakan apa berkat Tuhan. Tidak, saudara-saudaraku. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesial. Kalau kita mau spesial, setiap hari kita harus mengatakan engkau yang spesial bagiku Yesus. Amin. Kita tidak boleh terjebak di rutinitas seperti begini, terjebak di keadaan seperti begini, saudara-saudaraku. Kita nggak boleh terjebak di sana, ya. Kita tidak boleh mengagung-agungkan suasana keadaan Natal, ya. Setiap hari, saya pernah katakan ini, saudara-saudaraku, ya. Setiap hari kita harus benar-benar mengalami Natal yang sejati dalam setiap hidup kita. Amin. Saudara, doa Paulus yang tadi saya sudah singgung minggu yang lalu harus mendorong kita, ya, mendorong kita, saudaraku, mendorong kita untuk kita lebih bersemangat. Ayo, saudara, gencar mencari Tuhan, gencar berdoa sehingga kita dapat memahami, dan setelah kita memahami,
kita dapat mengekspresikan kasih Kristus. Orang yang duduk banyak di kaki Tuhan akan dapat melihat, akan ada perubahan dalam hidup dia, saudara-saudara. Kalau dia sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, ya, saya ada di tahap itu, saudara. Secara pribadi saya ingin benar-benar merasakan kasih Tuhan, memahami betapa panjang, lebar, dalam dan luasnya kasih Kristus, kata doa Paulus ini, saudara-saudara. Sehingga itu benar-benar menjiwai seluruh hidup saya. Dan setelah saya mengalami itu, kasih Kristus itu kita ekspresikan ke Tuhan. Amin. Oke, saudara. Berkaitan dengan ini, perenungan firman Tuhan pada hari ini, 3 hal mengingatkan dan mengajak kita. Yang pertama, mari kita baca lebih dahulu ayat pertama dan kedua, saudaraku. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Saudara lihat ya, Rasul Paulus, ya, kesaksian hidupnya nyata, reals, bukan bohong-bohongan. Dia saksikan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, artinya sudah menerima, mengalami karya keselamatan Kristus, berpadanan dengan panggilan itu. Saya buka lebih dahulu, saudaraku, Alkitab saya, maaf ya, saudara, saya harus baca Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dalam Efesus pasal 1. Itu sebabnya saya seorang tahanan yang ditahan karena melayani Tuhan. Minta dengan sangat kepadamu, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu, ya, sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Nggak boleh bergeser. Kemudian ayat kedua, hendaklah kamu saudaraku, selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sama bunyi hampir ayat 2 ini dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu, dalam tema khotbah bagian kedua, dipersatukan di dalam Kristus. Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita untuk kita memiliki sepenuhnya karakter Kristus. Bisa katakan amin? Memiliki sepenuhnya karakter Kristus. Dia pribadi yang rendah hati, dia lemah lembut, dan dia sabar. Saudara, sejujurnya saya pun harus meneropong hidup saya dengan lebih cermat dan lebih teliti. Saya sering sombong, saya kurang lemah lembut, dan saya kurang sabar. Saya tidak menunjuk siapapun juga. Dan saya ingin minta pembenahan hidup saya benar-benar sesuai dengan posisi saya dan kedudukan saya sebagai hamba Tuhan dan kepala sidang. Saya mohon kepada Tuhan, saya memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Haleluya, saudara-saudara. Saudara, apa yang saya perkatakan ini menusuk hati saya. Daging-daging saya harus dihancurkan. Daging-daging ketinggian hati, daging-daging ketidaksabaran, daging-daging kekasaran, itu harus dibuang dalam hidup setiap orang Kristen. Bagaimana kita mau mengekspresikan kasih Tuhan kalau hidup kita juga belum benar, belum beres di hadapan Tuhan? Jangan kita berpikir, ataupun saudara berpikir setelah jadi pendeta itu sudah pasti manusia super. Belum tentu, saudara-saudara. Saya ingin menelanjangi diri saya dalam ukuran yang tertentu di hadapan Tuhan tentunya. Bukan bermaksud untuk ingin merendahkan diri saya pun di hadapan saudara, tetapi saya mengakui saya juga perlu pembenahan hidup. Baik, saudara-saudara, yang pertama, dipersatukan di dalam Kristus ini bukan pekerjaan mudah, saudara-saudaraku. Iya kan? Dipersatukan di dalam Kristus bukan mudah. Kita harus punya sepenuhnya kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayo kita mulai praktikkan ini dalam hidup kita. Ya, manusia lama kita itu betul-betul harus dibuang total.
Ada lagu yang berkata begini ya, saya lupa lagunya, itu dibuang ke tubir laut yang paling dalam. Ada ya lagunya, ada kalimat yang dikutip dari kitab Mazmur itu ya, itu manusia lama itu dibuang ke dalam tubir laut yang paling dalam. Ya. Atau kalau pakai bahasa Rasul Petrus, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saudara, mudah membakar, tapi sulit untuk melakukannya. Mari kita sama-sama berjuang, saudara-saudara. Hari ini, sejak bangun pagi ini, ada kesalahan apa yang sudah kita lakukan? Ada dosa apa yang kita sudah perbuat? Mari dengan rendah hati kita mau takut kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup benar, hidup bersih di hadapan-Mu. Saudara, tahu kan, Tuhan tidak menuntut banyak dari kita, karena Dia punya segala-galanya. Dia hanya menuntut hati kita. Dia ingin minta hati kita bersih di hadapan-Nya, sehingga dalam kedudukan kita sebagai anak Tuhan, yang Paulus bilang, supaya dia menesankan, supaya kamu berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kita menghargai panggilan Kristus ini dalam hidup kita. Amin, saudara-saudaraku. Bukan berarti setelah saudara masuk gereja, otomatis saudara akan jadi orang yang sabar. Enggak, disitulah pengujian-pengujiannya. Dan kita tidak boleh terpengaruh dengan hal apapun di luar itu, saudara. Karena ada orang yang kelihatannya sabar, rendah hati dalam lembut. Bukan orang percaya. Tidak, kita tidak bisa bercermin dengan hal seperti itu. Tidak, dan tidak boleh. Cerminan kita hanyalah firman Tuhan. Panutan kita, teladan kita, hanya Yesus Kristus. Amin. Kita boleh mencontoh kebaikan orang lain, tapi keburukan orang yang tidak boleh kita contoh. Puji Tuhan, saudara-saudara. Itu yang pertama. Jadi, mari sama-sama kita berjuang untuk memiliki sepenuhnya karakter Kristus. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, ayat yang ketiga. Saya baca ayat yang ketiga untuk kita semua. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kembali saya akan baca bunyi Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini atau sehari-hari, yang itu sampai 3. Bunyinya begini, saudaraku. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Saudara, yang kedua, hidup dengan damai. Catat ini, hidup dengan damai. Iblis tidak suka kita bersatu, saudara-saudara. Iblis tidak suka kita bersatu. Iblis ingin melihat kita terpecah-pecah. Iblis ingin melihat kita bertengkar, berseteru. Karena itulah yang menjadi pekerjaan dia. Dan dia akan bersorak kalau kita orang percaya itu jatuh dalam dosa. Saudara, hari ini kesempatan untuk memasuki bulan Natal, bulan depan. Kita hidup dengan damai bersama Sang Juru Damai. Amin. Kita membawa damai bagi dunia yang sudah tidak damai ini. Setidak-tidaknya hatiku dan hatimu, hidupku dan hidupmu, itu ada kedamaian di dalam Kristus. Amin. Kita mungkin tidak bisa merubah totalitas dunia ini, karena memang dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Itu kata firman. Tetapi bukan alasan bagi kita untuk mengabaikan damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus untuk menguasai hati dan kehidupan kita. Saudara, saya mengingatkan sekali lagi, iblis tidak suka kita bersatu. Iblis ingin kita terpecah-pecah. Ayat ketiga tadi katakan, berusahalah memelihara. Berat, saudara, bukan menciptakan,
Jadi Tuhan sudah anugerahkan itu kedamaian. Dan kita, bagian kita tuh memeliharanya, menjaganya, merawatnya, dan mengelolanya dengan baik dan benar dalam posisi kita sebagai anak Tuhan. Amin. Haleluya. Saya ajak kita betul-betul untuk merenungkan ini dengan sebaik mungkin, saudara-saudara. Ya, di luar sana ada dua kubu yang bertempur, dua negara yang berperang. Kita mungkin kelihatannya damai, dan damai. Saudara, saya terus mengingatkan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Ya, momentum Tuhan harus kita betul-betul pegang. Ya, pagi tadi waktu mempersiapkan tempat untuk beribadah, Tuhan memberikan satu kalimat kepada saya. Terlebih saya juga sedang khotbah online, injury time atau krisis waktu. Saudara, injury time itu penambahan waktu. Kalau kita suka menonton pertandingan sepak bola, wasit yang memimpin pertandingan itu memberikan injury time atau pertambahan waktu dari waktu normal 2 kali 45 menit. Ya, untuk apa? Karena dia tahu pertandingan itu ada stopnya, ada berhentinya. Jadi dia berikan injury time. Nah, saudara, apa yang kita bisa tarik dari ini? Saya percaya Tuhan memberikan injury time kepada kita. 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu, 50 tahun lalu, kita berkata 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati di kayu salib. Kita katakan tidak lama lagi Tuhan datang. Itu 10 tahun yang lalu kita ucapkan, kan? Bisa juga 20 tahun lalu kita ucapkan tidak lama lagi Tuhan datang. Sampai hari itu Tuhan datang nggak? Belum. Tapi apakah kita tidak mau waspada? Injury time, saudara-saudaraku. Hati-hati. Kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan, waktu artinya di sana kesempatan kita untuk benar-benar diri kita. Amin. Untuk memperbaiki diri kita. Dan yang kedua ini, hidup dengan damai. Amin. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Amin. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Terlalu banyak mungkin kita menyakiti hatinya. Kita mau berdamai dengan diri kita juga, saudara-saudara. Kadang-kadang kita bersungut-sungut, banyak perkataan negatif yang keluar dari mulut kita. Banyak mungkin kalimat-kalimat hujatan keluar, baik untuk diri kita atau untuk orang lain yang pernah menyakiti kita. Kita tinggalkan itu. Kita berjuang. Kita pelihara supaya hati kita tidak tercemar dengan dosa. Haleluya, saudara-saudara. Mari saudaraku, memasuki tahun kita ingin merawat kembali, menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Terlalu mahal darahnya bagi saya dan saudara. Diawali dengan kelahirannya di kandang domba yang hina. Kehidupannya untuk melayani engkau dan saya. Untuk memperjuangkan keselamatan jiwa orang lain. Dan puncaknya dia mati di Golgota. Kasihnya sempurna. Tidak ada kasih yang sempurna seperti Yesus. Saudara, mari kita mau belajar mengasihi orang lain yang tidak sempurna. Itulah kesempurnaan kasih Yesus dalam hidup kita. Yang ketiga atau yang terakhir, saudara-saudara, mohon maaf. Yang ketiga, saudaraku, kita baca ayat 4 sampai 6. Tadi saya sudah singgung juga di awal khotbah ya. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terpadu dalam panggilanmu. Oh, ini luar biasa ya. Ini memahami ini, waduh, merenungkan ini membuat kita tuh kagum luar biasa kepada dengan kekaguman gitu, nggak boleh berhenti hanya sebatas kagum. Jadi kita lihat keselamatan itu komplit. Satu paket yang tidak bisa terpecah. Yesus rela mati, berikan nyawanya, dan berikan kehidupan kepada siapa. Ayat kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah,
yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Saudara, yang ketiga, saudara boleh catat, atau saudara dengar saja. Saya tulis ini, menghormati dan menghargai panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan berlaku setia dan taat padanya. Katakan, menghormati dan menghargai panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan berlaku setia dan taat kepadanya. Katakan amin, saudara-saudara. Saudara, mau menjadikan Tuhan kebahagiaan kita satu-satunya, haruslah ini yang menjadi tujuan hidup kita. Setelah kita dipersatukan di dalam Kristus. Dan kalau saudara sadar ini, setelah saudara didorong oleh doa Paulus pada fase ketiga tadi, diingatkan, bahkan saya ajak kita secara pribadi berdoa seperti begini. Saudara hormati dan hargai panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jangan main-main. Ya, mungkin suara saya biasa-biasa, saudara-saudaraku. Tapi apa yang saya katakan ini adalah firman Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang sangat singkat, saudara-saudara. Ya, setiap saat kita bisa pergi dari dunia ini kalau Tuhan sudah memanggil kita. Kita mau buat apa? Hah? Ayo hormati dan panggilan Tuhan dengan berlaku setia dan taat padanya. Nanti di Efesus pasal yang ke mana, saudara, pasal yang kelima ya, saudara, kita akan temui bagaimana kesetiaan kita kepada Kristus itu digambarkan seperti hubungan dalam rumah tangga suami dan istri. Ya, kita akan melihat nanti di sana. Saya hanya mau berkata kepada kita semua, ayo berjuang. Ya, ucapan-ucapan saya, ya, apa yang saya sampaikan ini bukan saja untuk diri saudara, tapi juga buat diri saya. Ya, jadi hormati dan hargai panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita dengan berlaku setia dan taat padanya. Jangan lukai hati Tuhan. Jangan. Yuk, mari saudaraku, pintu anugerah Tuhan masih tetap terbuka. Masih tetap terbuka. Catatan saya, dalam pikiran saya mengingatkan bahwa salah satu tanda kedatangan Tuhan itu seperti pada zaman ini. Ya, dan saudara, jangan melihat kelakuan orang pada zamanmu, kita sudah tahu bersama. Tapi bagaimana lihat, ternyata sedikit orang yang selamat masuk ke dalam bahtera. Saudara, hiduplah dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, selalu saya bilang, orang yang datang ke gereja belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti datang ke gereja. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia pasti ke gereja. Amin, saudara-saudaraku, beribadah kepada Tuhan. Bulan lalu, saya sudah sampaikan khotbah tentang pemberian Allah, tentang memiliki kehidupan. Ya, memiliki kehidupan. Kita tidak mau memilih kematian. Kita tidak mau mengikuti jalan gelap. Kita tidak mau ikut jalan kuasa kegelapan. Kita ingin memilih Yesus dan kita mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, menjadikan Tuhan keberhasilan kita satu-satunya, haruslah ini yang menjadi tujuan hidup kita. Setelah kita dipersatukan di dalam Kristus, memiliki sifat dan karakter Kristus juga menjadi kerinduan hati kita. Ayo saudara, apa yang menjadi kerinduan hati kita? Saudara boleh catat sebagai cita-cita dan harapan saudara. Tapi jangan pernah tidak menulis ini di nomor 1. Memiliki sifat dan karakter Kristus itu jadi kerinduan hati kita. Iblis dan kuasa kegelapan, sekali lagi saya mengatakan ini, tidak menyukai ini, saudara. Benar-benar dia tidak menyukai ini. Jadi hidup yang kita jalani, kita mohon selalu penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Tuhan menolong kita semua. Selamat berjuang. Setelah dipersatukan di dalam Kristus,
maka jangan sampai kita menjadi musuh Kristus. Kita ingin dekat dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan berkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa,